izin memaparkan beberapa hal ya, yaitu cara membuat laporan sementara dan laporan praktikum akhir kimia dasar. Jadi seperti yang kita tahu ya, judul praktikum kita itu kan ada 8 ya, dan diantaranya itu ada yang dilaksanakan luring dan daring. Judul 1 dan 2 ini kemungkinan akan dilaksanakan secara daring, dan yang ketiga dan sampai ke-8 itu dilakukan secara luring, jadi dipersiapkan ya teman-teman. Nah biasanya sebelum praktikum kita itu harus menyerahkan dulu sebelum masuk lab nih itu laporan sementara. Nah laporan sementara itu terdiri dari cover, tujuan, dasar teori, alat bahan, cara kerja yang berbentuk diagram alir gitu ya. Terus format laporan praktikum akhir ini sebenarnya ngelanjutin aja dari laporan sementara ya, itu ditambah data dan hasil pengamatan, terus simpulan dan daftar pustaka, dan biasanya juga di sini ada tugas ya, tugas atau diskusi yang harus diisi gitu ya. Tapi tergantung sih, biasanya di petunjuk praktikumnya ada yang tidak. Nah kebetulan kan untuk praktikum kali ini tuh untuk kimia dasar kan ditulis tangan ya, di kertas folio ya. Jadi aku nyontohinnya anggap aja ini tulis tangan ya gitu. Jadi yang cover itu biasa ya, atasnya caps lock semua nih, ada laporan praktikum, tulis nih kimia dasar, itu wajib nih. Kecuali yang ketiga yaitu pengenalan alat dan bahan. Ini contoh ya, contoh judul aja contoh. Jadi kalau misalnya kalian judulnya K3 ya K3, kalau pembuatan larutan ya pembuatan larutan gitu, tergantung. Selanjutnya di sini ada logo ya. Jadi kalian pakai logonya itu bisa, kalau tulis tangan bisa kalian print dan kalian tempelin di sini. Selanjutnya di bawah logo itu ada nama, NIM, dosen kampus, dan asisten praktikum. Ini diisi semua ya, jangan sampai ketinggalan. Terus nanti di bawahnya ada program studi, tergantung kalian jurusan biologi atau fisika gitu, atau misalnya PGMI, bahkan di sini ada Fakultas Sains Universitas Utama Hasanuddin Jembatan 2021 gitu. Ini sama aja ya. Dan di lembar selanjutnya kalian jangan lupa caps lock juga, tulis ulang lagi judul praktikumnya, misalkan pengenalan alat dan bahan gitu. Selanjutnya ada tujuan ya. Tujuan ini ada 2 tipe cara nulisnya ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan tujuan ini cuma ada satu tujuannya, maka kalian bentuk paragraf. Contohnya gini, misalkan di petunjuk praktikum cuma ada satu doang nih, oke, berarti kalian tulisnya paragraf aja gitu ya, paragraf. Jadi gini, jangan lupa menjorok ke dalam. Nah tapi kalau misalkan ternyata di petunjuk praktikumnya itu lebih dari satu, maka dari itu kalian harus per poinnya misalkan 1 titik, nah nanti gini, 1 titik, 2 titik, 3 titik, sampai 4 atau sampai berapa, itu tergantung petunjuknya ya, tujuannya ada berapa, jadi gitu. Selanjutnya untuk dasar teori itu minimal banget kita pakai referensinya tuh 2 jurnal 1 buku. Nah bisa lebih sih sebenarnya, misalkan gini ya, kita tuh dari mana ya, kita ngutip dari jurnal ya, jurnal tertentu gitu, dan ini jurnalnya nih, ini jurnalnya salah, maaf, maksud saya tuh yang ini ya jurnalnya, kalian kutip dari sini, misalkan kutip dari sini kan, nah udah dikutip jangan lupa diparafrase ya, di jurnal nih misalnya kalian tadi nulis di sini ya, ini aku habis kopas di sini, kopas ini, dan jangan lupa diparafrase dan hasilnya kayak gini dan lain-lainnya di sini dan lain-lain. Jangan lupa kutip. Nah kutipnya ini kan tadi tuh si penulisnya lebih dari berapa sih, lebih dari 1 ya, ada berapa nih, penulisnya ada 11, banyak banget kan, kecuali kalau ada 1, 2, atau 3 itu wajib ditulis namanya. 1, 2 wajib ditulis namanya, kalau 3 udah et al. Nah dari 11 juga et al, jadi Elamin et al 2018, karena jurnal ini terbitnya tahun 2018. Selanjutnya, oh ya ini nanti yang di kuning-kuning ini dilanjutkan ya, nulis daftar pustakanya di bawah. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini ialah, bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah. Ini tuh yang lebih dari 1 ya alat bahannya. Kalau misalkan cuma ada 1 nih, contohnya kayak praktikum pengenalan alat dan bahan, itu kan cuma ada 1 kan. Nih, misalkan gini, alat yang digunakan dalam praktikum ini ialah gitu. Misalkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah alat tulis
tas dan kamera gitu kan gitu. Nah ini tuh cukup gini aja gitu, karena untuk K3 dan pengenalan alat dan bahan itu maksudnya nggak kompleks gitu loh, kecuali untuk selain judul ini baru kalian ini apa sih rinciin gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk K3 dan pengenalan alat bahan cukup itu aja sih gitu. Selanjutnya cara kerja jangan lupa pakai diagram alir, dan untuk K3 dan juga pengenalan alat bahan ini ya, karena nggak ada di petunjuk praktikum jadi pakai yang ini aja. Misalkan pengenalan alat bahan kimia ini judulnya yang kedua, kalau yang pertama kan K3 tulis aja kesehatan dan keselamatan kerja, dilanjutkan gini sama. Begitu juga dengan praktikum yang lainnya gitu. Kalau misalnya ada cara kerjanya ya pakai cara kerjanya itu ya. Dipasifkan ya, jangan lupa dipasifkan kata-katanya. Di sini yang ada data dan hasil pengamatan. Biasanya itu dalam bentuk gambar, perhitungan atau hasilnya yang biasanya ditabelkan gitu. Contohnya gini, tabel suatu titik alat dan bahan yang ada di laboratorium. Gitu kan. Nomor satu alat bahan, fungsi dan mereknya apa gitu kan. Terus kalau misalkan dalam bentuk gambar ya tulis aja gini, terus keterangannya gimana. Gambar satu titik keterangannya apa. Ini contoh aja. Kalau kalian ngambil dari Google, sumber jangan lupa taruh link di sini. Gitu. Bisa juga hasil pengamatan ini berupa perhitungan, misalnya dalam pembuatan larutan gitu. Jadi ditulis aja gitu ya di folionya perhitungannya seperti apa. Nah untuk pembahasan ini paling mudah menurut aku karena ini tuh sepaham kita aja gitu. Jadi apa yang kita pahamin kita tuangkan ke dalam tulisan gitu. Misalkan gini, alat dan bahan di laboratorium itu jumlahnya banyak banget gitu kan, laboratorium. Terus memiliki fungsi masing-masing, sebutin fungsinya apa, cara pakainya gimana, cara mencucinya gimana, cara menyimpannya gimana, dan lain-lain. Ini tergantung pemahaman kalian. Jangan kebanyakan ngutip, karena kalau kalian kebanyakan ngutip, bedanya apa sama dasar teori gitu. Selanjutnya ada simpulan. Nah, ini simpulan tuh ya seperti pada umumnya ya, yaitu menyimpulkan dari praktikumnya kita kayak gimana gitu. Nah untuk daftar pustaka, ini aku contohin dari jurnal daftar pustakanya ya. Tadi berdasarkan berdasarkan jurnal tadi tuh daftar pustakanya kan nama dibalik ya. Ada 11 orang pakai et al. Terus di sini pakai tahun terbit, terus di sini ada judul jurnalnya apa. Terus jurnal yang menerbitkannya dari mana? Kalau ini dari Jurnal Kesehatan Lingkungan. Kalau misalkan nggak ada volumenya, kita strip aja. Kalau nggak ada nomornya kita strip aja. Kalau nggak ada pp itu page ya. Kalau nggak ada halamannya kita strip aja. Tapi kalau misalkan ada, misalkan ya 10, terus nomornya 4, terus page-nya dari 15 sampai 60 misalkan. Jadi jangan dipaksain, kalau ada ya tulis, kalau nggak ada gitu. Ikutin aja ya jurnalnya. Ini kalau nggak salah formatnya format APA atau nggak Harvard style gitu. Selanjutnya yang terakhir biasanya ada diskusi ya. Diskusi itu kayak misalnya soal aja sih, soal tanya jawab. Misalkan ini tergantung ya, kalau misalkan ada kalian lampirin, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah dilampirin. Misalkan nomor 1, apa yang dimaksud dengan labu ukur gitu, ntar kalian jawab. Terus nomor 2 juga sama, nomor 3 juga sama. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.